Dari informasi lain, pemirsa Kapolsek Baito Konawe Selatan, Ibda Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito, itu Aibda Amiruddin telah resmi dicopot dari jabatannya. Pencopotan jabatan Kapolsek dan Kanit Reskrim Baito itu imbas dari dugaan pemerasan terhadap guru honorer Supriyani. Dari surat keputusan yang beredar ini, diketahui institusi Polri telah mencopot Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin dari jabatannya sebagai Kapolsek Baito dan Kanit Reskrim Polsek Baito. Iya, kalau saya sih memang melihat bahwa tuntutan JPU kemarin kan semakin menegaskan bahwa ini perbuatan sebenarnya tidak ada. Karena cuma satu paragraf aja JPU menyatakan, itu pun dengan penuh keraguan. Dari awalnya bahwa di dakwaan menyatakan jelas bahwa kejadian itu pukul 10, tapi karena ada perubahan keterangan anak ya, ada yang mengatakan 8.30 dan ada kemudian menyatakan jam 10, akhirnya JPU dalam tuntutannya merubah lagi diksinya. Jadi dia mengatakan antara pukul 8 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu. Kita berjumpa lagi dengan LSM Forum Orange Study Kebijakan Sragen. Hari ini mengucapkan selamat berjumpa dengan para audiens, listeners, dan viewers. Kami mengucapkan selamat berbahagia para pemirsa yang baik hati. Dan kami berdoa semoga semua pemirsa diberkati Tuhan dan seumur panjang. Oke, hari ini kami akan memberikan tema yaitu hakim seharusnya memberikan tuntutan bebas kepada guru honorer Supriyani. Dan kalau kami mengamati dari kasus Supriyani itu termasuk ada blessing in disguise, ada berkat yang tersembunyi, bahwa contoh-contoh yang telah terjadi, apa itu pihak-pihak penyidik kepolisian seperti Kapolsek dicopot, kemudian Kanit Reskrimnya Baito juga dicopot, Kasipidum Kejaksaan dicopot. Nah, ini suatu indikasi bahwa dalam kota Konawe, Kecamatan Baito, ada hal-hal yang bobrok, artinya tidak baik ya. Jadi ini sudah menunjukkan bahwa kasus Supriyani itu sudah ada indikasi yang tidak baik. Terbukti dicopotnya Kasipidum Jaksa, dicopotnya Kanit Reskrim, dan dicopotnya Kapolsek Baito. Nah ini, nah, suatu indikasi yang tidak baik ini jangan terjadi di kota-kota lain atau di kecamatan lain, supaya ini ya suatu yang menjadi korban Supriyani sebagai guru honorer SD Negeri 4 Baito. Ya, juga kalau kita melihat indikasi ini, maka seperti keputusan jaksa dengan diputus Supriyani bebas, tapi masih dalamnya terkait dengan Supriyani sebagai pelaku pidana. Hal ini kan ya tidak cocok lagi. Putusannya bebas, tapi masih menganggap Supriyani itu sebagai pelaku pidana. Ini juga tidak pas, tidak sesuai Undang-Undang Kejaksaan nomor 24 tahun 2021. Semacam ini jangan terjadi di kota lain atau di kecamatan lain. Kalau semacam ini kok jaksa menuntut bebas tapi kok masih gundeli perkara, ya tidak pas. Dan kalau saya mengamati lebih dalam secara teori oriented justice system,
bahwa suatu keputusan dalam pengadilan itu ada 4 aspek, jadi saksi, bukti, pengakuan, dan petunjuk ahli. Ini kalau dilihat dari saksi itu kalau menurut undang-undang pasal 1 angka 26 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dinamakan saksi itu adalah melihat, mengalami melihat, mendengar, melihat, dan merasakan. Itu namanya saksi betul sesuai pasal 26 pasal 1 angka 26 KUHP. Jadi ini juga dalam kasus Supriyani tidak ada saksi yang melihat, yang diduga Supriyani memukul itu tidak ada. Yang kedua ada saksi anak 3, satu mengatakan jam 8.30 pagi, yang satu lagi mengatakan jam 10 pagi, yang lainnya mengatakan tidak tahu. Ini juga tidak cocok, tidak jelas, tidak kompak. Ini juga gugur. Karena saksi anak dalam KUHP itu tidak bisa dijadikan saksi sebenarnya, karena ini gugur. Karena saksi anak, mengapa? Anak tidak disumpah. Kedua, anak itu di bawah umur 18 tahun, masih belum dewasa. Jadi saksi anak ya jelas, dan saksi sebenarnya tidak ada. Kemudian saat itu guru Supriyani itu mengajar kelas 1B di SD 4 Baito, dan yang ngajar kelas 1A Ibu Lilis. Dari itu Bu Lilis dan kepala sekolah juga mengatakan tidak ada kejadian jam 10 bahwa Supriyani diduga memukul dengan sapu. Kalau dipukul dengan sapu mestinya menjerit, berteriak. Dan saat itu dituduhkan dalam BAP jam 10, padahal jam 10 sudah pulang. Itu ya juga tidak cocok lagi. Jadi bentuk saksi tidak cocok. Kemudian bukti dari keterangan ahli seperti dokter forensik Raja Alfah dari Rumah Sakit Bayangkara Kendari mengatakan bahwa luka yang pada anak korban yang namanya Dapa itu lukanya bukan karena sapu Supriyani, jadi karena gesekan, sehingga itu bisa diindikasikan bahwa itu jatuh dari sawah. Dari menurut keterangan orang tua, pernah Dapa itu ditanya orang tuanya jatuh di sawah, tapi itu jadikan ini barang bukti dipukul sapu. Tapi dari dokter forensik Raja Alfah mengatakan Supriyani memukul sapu itu bukan sapu Supriyani, dan Supriyani lukanya itu tidak cocok dengan forensik. Ini sudah kuat, jadi secara bukti itu tidak cocok. Bukti itu harus ada 2 alat bukti secara SCI, Scientific Crime Investigation, bahwa 2 alat bukti itu kalau dalam pasal 183 hakim tidak bisa memutuskan perkara bila tidak ada alat bukti. Nah, ini saksi sudah tidak ada alat bukti, ya tidak ada, tinggal saksi, bukti, pengakuan juga Ibu Supriyani tidak pernah mengatakan melakukan itu karena tidak cocok. Dia juga tidak pegang sapu itu, dan dia tidak mengajar kelas 1A yang sebagai korban, anak korban. Jadi dari saksi, bukti, pengakuan tidak ada, maka hukum ini, keputusan hukum tidak bisa, ini harus bebas, ya, bebas murni. Dan petunjuk 3 saksi ahli dari
dokter forensik sudah mengatakan luka itu bukan Sabu Supriyani. Terus dari Bapak Kusno Duaji selaku Bareskrim saksi ahli pidana mengatakan laporan itu tidak jelas. Harusnya laporan dulu baru barang bukti dibawa. Karena laporan diterima penyidik membuat surat penyitaan. Itu juga tidak ada. Itu ya juga tidak cocok. Saksi Kusno Duaji dan anak sebagai saksi itu tidak bisa gugur. Jadi sudah menjadikan kurang kuat, tidak valid. Kemudian saksi dari psikologi forensik oleh Bapak Reza Indragiri mengatakan bahwa anak yang menjadi saksi itu beda jam. Ada yang jam 8.30, ada yang jam 10, ada yang tidak tahu bahwa ini sudah tidak cocok lagi. Dan yang menjadi saksi dalam peta denah yang dilihat oleh Bapak Reza Dr. Indragiri bahwa denah anak korban itu ada dikitari anak-anak, tapi yang menjadi saksi itu dari jauh. Nah, ini juga tidak pas. Harusnya saksi diambil dari meja denah yang paling dekat sehingga bisa tahu benar. Nah itulah. Maka ini suatu bentuk rekayasa dan akar rekayasa dan saksi palsu, tidak ada. Maka kalau kami harapkan nanti Bapak Hakim memutus perkara ini perkara yang bebas. Jadi hakim memutus perkara itu bisa putusan lepas dan putusan bebas. Maksudnya putusan lepas itu di kemudian hari masih bisa diperkarakan lagi, tapi kalau putusan bebas itu di kemudian hari next time tidak bisa diperkarakan lagi. Nah ini harapan kami, semoga Ibu Supriyani guru honorer SPD dari guru SD Negeri 4 Baito dalam persidangan yang akan datang dibebaskan, jadi tidak akan jadi polemik sehingga rakyat itu puas, tidak seperti keputusan jaksa yang kemarin memutus bebas tapi masih menuduh sebagai pelaku pidana. Itu gimana, tidak cocok dan masih dianggap melanggar undang-undang perlindungan anak. Jadi dalam undang-undang perlindungan anak nomor 35 tahun 2014 itu bisa dikenakan pada Ibu Supriyani karena dianggap melakukan pemukulan bisa berdampak psikis dan fisik kepada anak, dan itu dianggap pidana. Maka kalau keputusan jaksa kemarin bebas tapi masih memutuskan sebagai pelaku pidana, ya tidak pas. Itu harus sesuai dengan Undang-Undang nomor 24, Undang-Undang Kejaksaan nomor 24 tahun 2021, bahwa putus bebas itu ya artinya bebas betul, dan jaksa memberi klarifikasi bahwa itu Ibu Supriyani tidak terbukti. Nah ini baru puas, rakyat puas. Kalau putusan kemarin itu rakyat bingung, jadi mumet ya, tidak cocok. Maka diharapkan nanti hakim bisa memutus Supriyani juga bebas dan tidak akan diperkarakan lagi. Inilah suatu statement kami. Maka dalam fakta-fakta persidangan dan alat bukti dalam persidangan dan para saksi ahli ini kuat dari menunjukkan bahwa Supriyani betul-betul tidak melakukan pidana. Semoga putusannya bebas, free from logis dari masalah hukum. Demikian statement kami. Kami mohon maaf bila ada sesuatu hal yang kurang berkenan di hati, dan terima kasih
atas perhatiannya. Thank you for your watching. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.